وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk sejenak sebagai badal dan ganti untuk Ustadz kita Ustadz Abu Usama hafizahullah ta'ala, kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 172 dan ayat 173 dari surat Al-Baqarah juz kedua halaman 26. Dan sangat-sangat diharapkan untuk melihat Al-Quran jika belum hafal. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Ya, jadi sangat perlu untuk melihat ayat-ayatnya. Bagi yang belum hafal, atau bagi yang sudah hafal namun ingin lebih paten lagi pendalamannya. Jadi 172 dan 173 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kita terjemahkan terlebih dahulu ikhwan, kemudian akan kita rinci tafsirannya secara tahlili. Ini kajian tafsir sekaligus kajian fiqih insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian sebagian dari rezeki yang thayyibat, sebagian dari hal-hal yang baik dari yang kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah lah menyembah. Innama harrama 'alaikumul maitah, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Satu, maitah, bangkai. Kedua, ad-dam, waddam, darah. Yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Yang keempat, wama uhilla bihi li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin, tapi barang siapa yang memakannya, terpaksa darurat memakan hal-hal tadi, dan dia memakannya ghairu baghin, bukan karena baghin menginginkannya, wala 'adin, bukan pula dengan cara melampaui batas, fala itsma alaih, maka tiada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kita rinci ikhwah sekalian, penting untuk melihat ayat-ayat ini, kalimat-kalimatnya, karena kita akan merinci makna dan tafsiran perkata atau perkalimat insyaallah. Pertama, kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini ada seruan, nida, panggilan.
munadanya atau yang diseru, yang dipanggil adalah alladzina amanu. Ya, yaitu seruan terhadap orang-orang beriman. Mengkaitkan seruan ini dengan keimanan mad'unya, yaitu kita semua. Dan diriwayatkan atau disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan li tafsiri ayil Quran atau li ma'ani ayil Quran atau Jami'ul Bayan tafsir At-Tabari, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu," jika engkau mendengar Allah Ta'ala berkata ya ayyuhalladzina amanu, maka far'a lahu bisam'ik, maka fokuskan pendengaranmu. Fa innahu amrun yu'maru bihi aw nahyun tunha an, aw fa innahu amrun tu'maru bihi aw nahyun tunha anhu. Jika engkau mendengar perkataan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskan pendengaran, karena sesungguhnya itu adalah perintah yang engkau diperintahkan dengannya atau berupa larangan yang engkau dilarang akannya. Dan apa yang beliau katakan hak, di antara buktinya 172 dari Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, perintah. Tapi nanti kita akan rinci fi'il amr kulu di sini. Kita akan rinci. Tadi sudah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Baik. Kemudian kalimatnya apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dari setiap rincian kata jemaah, kulu itu ada ilmunya, ada pembahasan tentangnya. Min ada pembahasan tentangnya. Thayyibat ada rincian tentangnya. Ma ada rincian lagi. Razaqna ada rincian lagi. Terus kaitan razaqnakum juga ada rincian. Sebenarnya ada ilmu, semua dari kalimat ini ada ilmu, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Baik berkaitan dengan fiqihnya, berkaitan dengan balaghahnya, berkaitan dengan tauhidnya, akidahnya dan seterusnya. Kita mulai dari kala kulu. Kulu dengan kaf, bukan qaf. Sebagian orang kalau baca Quran Kul huwallahu ahad. Khata ini. Mana kul huwallahu ahad? Makanlah. Allah itu Maha Esa. Gimana? Kul pakai kaf. Makhrajnya salah. Harusnya qaf. Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu qaf, qaf bukan kaf. Kalau baca kul a'udzu birabbin nas. Nyuruh makan. Kul. Nah, ini berarti apa? Tahrif lafzi dan tahrif makna. Lahan jali, kesalahan baik dari segi lafal yang berefek pada kesalahan dari segi makna. Ya. Qul a'udzu birabbin nas salah. Qul qaf. Ya. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kaf, kulu, makanlah oleh kalian. Ini merupakan secara wazan timbangan kata. Ini fi'il amr coba. Fi'il amr. Yaitu perbuatan fi'il kata kerja perintah. Arti makanlah oleh kalian. Kata kerja perintah. Ada kaidah usul fiqih yang berkaitan dengan sighatul amr, yaitu kata kerja perintah, yaitu al-amrul mutlaqu yaqtadhi al-wujub. Perintah mutlak menunjukkan kewajiban. Itu kaidahnya. Tapi rupanya kaidah tersebut tidak bisa kita refleksikan di ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka kita rinci jemaah sekalian,
dalam Al-Quran maupun hadis ada sekian banyak, terutama dalam Al-Quran, kata kerja perintah yang memerintahkan untuk makan. Iya, dalam Al-Quran terutama. Dalam hadis juga ada perintah kata kerja berkaitan dengan makan. Makanlah oleh kamu, makanlah oleh kalian. Ada beberapa di Al-Quran dan juga ada dalam beberapa hadis Nabi SAW. Maka di sini semua perintah makan di Al-Quran maupun hadis tidak lepas dari 4 posibilitas makna. Seluruh perintah makan dalam Al-Quran maupun hadis, kul atau kulu, makanlah kamu, makan oleh kalian, itu tidak lepas dari 4 maksud. Salah satu dari 4 maksud berikut. Yang pertama, mewajibkan, atau perintah di sini maksudnya mewajibkan atau menganjurkan. Mewajibkan atau menganjurkan untuk makan. Mewajibkan atau menganjurkan untuk makan. Global dulu saya sebut. Kemudian yang kedua, maksud kedua, makna kedua yaitu membolehkan untuk makan. Membolehkan. Yang pertama itu berarti perintah yang ada konsekuensi kewajiban atau sunnah. Adapun yang kedua, pembolehan, ibahah, membolehkan, mempersilahkan. Kemudian yang ketiga, imtinan namanya. Imtinan yaitu Allah hendak apa? Menyebutkan karunia. Allah sebutkan karunia atau mengungkit karunia dan nikmat dari Allah, itu imtinan namanya. Ini maksud ketiga. Imtinan. Mengungkit atau menyebutkan karunia dengan kata kerja perintah makanlah oleh kamu. Kemudian yang keempat, inzar, peringatan. Inzar, peringatan. 4 hal. Dan setiap ini ada contohnya dan dalilnya. Yang pertama apa tadi jemaah? Mewajibkan atau menganjurkan. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ya, sammillah, wahai ghulam, wahai anak. Sammillah artinya apa? Baca bismillah. Apa hukum baca bismillah? Sebelum makan. Sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Tahib. Ada yang bilang wajib, di antara ulama ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Iya. Kul biyaminik satu. Yang pertama tadi samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah olehmu dengan tangan kanan. Maka kul di sini perintah yang menunjukkan adanya sinyalir pengwajiban atau penganjuran. Khilaf di antara ulama apakah makan dengan tangan kanan itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Katakanlah wajib, alhamdulillah. Tapi nanti suatu saat jangan heran kalau antum menemukan adanya khilafiyah dalam masalah ini, karena memang hakikatnya ada khilafiyah beneran. Iya. Lalu saya bukan berarti membuat antum ragu nih khilafiyah nih. Enggak. Katakan wajib. Buat apa antum menurunkan hal yang seharusnya lebih baik ya. Kemudian wakul mimma yalik. Makanlah apa yang di dekatmu. Ini wajib atau sunnah? Kenapa kok yang ke akhir kok disunahin? Yang 2 pertama antum wajibin. Gak enak Ustaz, karena biasanya di salafiyin diwajibin Ustaz ya. Gimana? Makanlah apa yang dekat pada kamu. Ada banyak makanan. Di sini lontong, di sana pempek. Antum pilih mana? Dan antum orang Palembang. Pempek. Akhi tolong dong. Keluar dalil dari akhi. Wakul mimma yalik, kata dia baru tadi mau diajarin. Makan yang dekat. Antum bilang apa? Itu sunnah bro. Enggak wajib. Ya udah kalau gitu Anda makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Akhi taqillah, kata Nabi SAW, kul biyaminik, dia jawab. Makan dengan tangan kanan sunnah, enggak wajib. Ayo maaf. Al-muhim di sini ada khilafiyah di sini. Ala kulli hal.
Hadis ini sebagai hadis adab. Makanya kita katakan kul di sini bisa mewajibkan atau menganjurkan tergantung dengan bagaimana pendapat ulama ini. Karena sebagian ulama bahkan dikatakan jumhur mengatakan bahwa saya makan sampai makan dengan tangan kanan itu enggak sampai wajib hukumnya. Mungkin antum akan mengatakan, ya gimana kalau misalnya makan dengan tangan kanan enggak wajib? Itu pendapat sebagian ulama. Tapi perintah Nabi SAW. Harusnya wajib dong. Nah, ini masalah adab, enggak sampai kewajiban. Kalau ke tangan kiri ya silakan. Nah, gimana? Apalagi ada hadis Nabi SAW yang apa? Makan dengan tangan kiri itu seperti cara makannya syaitan. Gitu Pak ya. Jadi wajib apa sunnah Pak? Taib. Sekarang antum tidur siang enggak Pak tadi? Tidur siang enggak? Ada tidur siang? Siapa yang enggak tidur siang tadi siang? Qailulah, ha? Yang tidak tidur siang kata Nabi SAW, syaitan tidak tidur siang. Mau jawab, bingung kan? Tidur siang wajib atau sunnah? Sunnah. Yang enggak tidur siang kata Nabi SAW seperti syaitan. Bukan itu kata Nabi SAW. Tidur sianglah. Sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Ayo, siapa yang tidak? Anda tidur siang tadi, alhamdulillah. Jadi Anda berani ngomong gini. Siapa yang tidak tidur siang? Ayo. Gimana Pak? Menyelisih setan. Tapi wajib enggak tidur siang? Wah, ini namanya kena prank ini ya, alhamdulillah. Satu kena prank, masalah orang tua yang kena prank. Baik. Ya. Ala kulli ikhwan, di sini ini makanya kita cakrawala khilafiyah seperti ini. Mereka para ulama berdalil dengan ini. Kenapa mereka sampai mewajibkan? Kenapa ada yang sampai tidak mewajibkan? Maka jangan heran karena masing-masing mereka punya istinbat dan pertimbangan. Tapi katakanlah wajib. Lebih ahwat, lebih terjaga, lebih jauh dari syaitan. Dah, katakan wajib. Antum jangan ajarkan kepada anak, nah, kamu boleh pakai tangan kiri karena ini masalah khilafiyah. Ini repot kok ngajarin anak kayak gini. Bilang, pakai tangan kanan, khalas. Bahkan gak usah beritahu kepada anak-anak ini masalah khilafiyah. Ini untuk kita yang 18 tahun ke atas aja, khalas. Iya. Jadi di antara kul makanlah ada unsur pewajiban atau bukan pembolehan, pensunahan atau penganjuran. Itu di antara kul dalam dalil. Kemudian yang kedua apa? Bisa berupa apa? Ibahah. Yaitu pembolehan. Mempersilahkan. Allah mempersilahkan. Ini dalilnya lebih banyak lagi dalam Al-Quran. Di antara contohnya ayat ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan kalian makan. Perintah di sini bukan berarti kalian harus segera makan, cepetan makan, bukan. Tapi perintah di sini maksudnya mempersilahkan. Kadang-kadang kita gitu. Ada tamu datang. Ya. Kita sediain apa namanya? Ini ya, minuman, kemudian jeruk dan semisalnya. Kita bilang apa? Ayo, sok dimakan. Ini fi'il amar perintah. Tamunya ahli usul fikih. Bingung dia, ini kira-kira nih wujub, ibahah, apa mandub, apa inzar. Nah ini repot ini orang saya ini nih. Kira-kira apa ini? Pembolehan bukan? Pembolehan, dipersilakan, ini maksudnya. Bumi ini milik Allah. Kita seolah-olah cuma tamu sementara di sini. Maka Allah persilakan, silakan kalian makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Membolehkan. Iya. Contoh lain dalam ayat Al-Maidah. Ada di antara hewan pemburu. Hewan pemburu termasuk anjing. Di training supaya bisa memburu binatang yang halal. Kata Allah setelah dia setelah anjing tersebut bawa binatang buruan itu ke kita, apa kata Allah? Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka silahkan kalian makan. Fakulu, silahkan kalian makan apa yang telah diambil oleh binatang buruan tersebut, binatang pemburu tersebut. Iya. Kemudian ketika Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis atau satu negeri, apa kata Allah? Fakulu min haitsu syi'tum ragada. Maka silahkan kalian makan. Apapun yang kalian suka di situ, silakan makan.
Juga yang Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau di surga, dipersilahkan makan. Maka perintah kedua di sini adalah apa? Membolehkan. Di surat Al-Mulk ada enggak? Huwallazi wa asirru qawlakum wa ijharu bih innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir wallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manabikiha wa kulu min rizqi. Perintah bukan? Perintah. Ayo perintah di sini tujuannya apa? Ibahah, pembolehan, silakan makanlah dari rezeki kami. Fakulu min rizqi, wa kulu min rizqi. Kemudian yang ketiga, imtinan. Imtinan itu apa? Menunjukkan anugerah. Menyebutkan anugerah. Perintah tapi dimaksudkan dengannya menunjukkan anugerah dan karunia dari Allah. Dan nomor 2 dan ketiga ini kaitannya sangat erat karena pembolehan Allah terhadap rizkinya itu menunjukkan Allah Ta'ala menganugerahi manusia-manusia ini. Maka 2 dan 3 ini katakanlah berkaitan erat dan boleh disamakan. Jadi apa yang Allah bolehkan dan persilakan kita untuk kita nikmati di dunia ini, maka itu semua adalah imtinan dari Allah. Yaitu apa? Penyebutan atau pengkaruniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang tadi termasuk ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, ini semua adalah menyebut Allah Taala hendak menyebutkan, mengingatkan kepada kita akan karunia-karunia makanan-makanan ini. Imtinan namanya, imtinan. Imtinan yaitu penyebutan karunia. Ya begitu. Kemudian yang keempat apa? Indzar, peringatan. Ini jarang, tetapi dia ada contohnya dalam Al-Quran surat Al-Mursalat. Kulu wa tamatta'u. Kulu wa tamatta'u. Artinya apa? Silakan kamu makan sana. Kalian makan aja di sana. Dan tamatta'u, enak-enakan aja sana. Ini untuk siapa? Orang kafir. Tapi ini perintah ini untuk indzar. Ya kayak misalnya kita itu kalau ke anak kita semau dia, udah kamu makan aja sana. Ya, atau apa kasar kadang-kadang bahasa orang tuanya ya. Sok dilebok we. Ya, empek no. Kayak gitu. Atau kalau Jawa. Makan. Nah, ini apa? Seperti ada peringatan, silakan makan terserah, lihat konsekuensinya nanti. Itu. Di surat lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Fasawfa ya'lamun. Di surah Al-Hijr. Biarkan mereka ya'kulu. Biarkan mereka makan. Biarkan dia makan dan biarkan dia tamatta'u. Biarkan dia enak-enakan dan berangan-angan panjang akan dunia. Fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu nanti akibatnya. Maka kulu di sini bukan perintah pewajiban, bukan penganjuran, bukan pembolehan, bukan pula menyebutkan kenikmatan. Tetapi Allah katakan kepada orang kafir, makan aja kalian sana. Terus makan, silakan. Bukan pembolehan, bukan. Bukan penyebutan nikmat pada orang kafir, bukan. Tapi dalam rangka untuk mengancam mereka dan memberikan mereka indzar, peringatan. Lihat nanti ada hisabnya untuk semua makanan itu. Gitu ya. Itu makna apa tafsiran dari kulu atau kul dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah oleh kalian. Oke, ini ayat ini nomor berapa tadi? 1, 2, 3 atau 4? Untuk menunjukkan pembolehan dan menunjukkan karunia ya. Taib. Pertanyaannya, antum kalau misalnya dikasih uang 500 juta. 500 juta ya kan. Kira-kira antum ambil semua. Buat antum. 500 juta. Murni buat antum. Antum ambil semua atau antum sisihkan sebagian untuk orang yang lebih butuh? Ayo jawab. Ragu ya, pengen ngambil semua tapi kalau dijawab itu dikira bohong padahal pengen kayak gitu.
pengen ngasih ke orang tapi nggak pengen gitu. Jangan kemaruk, kasih sebagian orang. Maka kata Allah, kulu min. Min di sini ada dua tafsiran. Min di sini ada dua tafsiran. Min dalam artian jenis atau min dalam artian apa? Tab'id namanya. Yang pertama jenis atau ditafsirkan tab'id, penyebagian, partition, partisi, penyebagian. Dua tafsiran ini. Dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Wahai orang beriman, kalau malam pertama artinya jenis ya. Wahai orang beriman, silahkan kalian makan dari jenis yang baik. Dari apa yang kami rezekikan. Paham gak di sini? Dari jenis yang baik-baik saja dari rezeki kami. Gitu ya. Ini namanya min jinsiyah. Min jinsiyah, yaitu menunjukkan jenis sesuatu. Ada min, tafsiran kedua, min tab'idiyah, yaitu min dari juga artinya dari, tapi maksudnya tab'id, ba'd, penyebagian. Artinya makanlah oleh kalian sebagian dari yang baik-baik dari yang kami rezekikan. Gimana? Faham di sini, ikhwan? Apa konsekuensi dari tafsiran A dan B? Tafsiran yang A berarti Allah ingin menunjukkan bahwasanya yang dimakan oleh orang beriman itu harusnya dari yang baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini yang pertama. Hukum yang pertama. Yang B, hukum yang kedua, kalau kalian makan yang baik-baik itu, jangan semuanya. Kasih orang sebagian. Itu makna kedua. Bisa pahami sini? Gitu. Ya. Jadi dalam kata min saja, kalau kita tafsirkan min, dan ini Anda nggak ngarang ya kawan. Antum lihat di kitab-kitab tafsir yang detail seperti ini. Anda nggak ngarang dari diri Anda sendiri nggak. Min. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya di Al-Baqarah kan sering dengar tuh. Dan min ma razaqnahum yunfiqun. Mimma. Dari apa yang kami rezekikan mereka infak. Pertanyaannya, apakah kita infakin semua dari yang Allah rezekikan? Enggak, maka min di sini min tab'idiyah. Sebagian yang kami rezekikan mereka infakkan. Jangan semuanya, antum butuh dunia juga gitu. Oke ya. Min thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibat. Makanlah sebagian dari yang thayyibat. Apa thayyibat? Baik-baik saja, yang baik ya. Dalam ayat lain, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia sekalian, berarti ini juga untuk manusia semuanya. Makanlah oleh kalian kulu mimma fil ardi, kulu mimma fil ardi. Min di sini juga seperti tafsiran tadi. Makanlah oleh kalian dari apa yang di bumi. Ada dua tafsiran. Dari di sini maksudnya jenis yang ada di bumi. Antum nyari makan di langit gak? Enggak. Dari Venus, Saturnus, Uranus? Enggak. Jadi dari jenis bumi ini. Itu min yang pertama. Ya, jinsiyah. Atau min tab'idiyah. Makanlah sebagian dari apa yang di bumi ini. Antum makan seluruh yang di bumi ini gak? Enggak. Nah itu maknanya. Clear gak sini kawan? Min saja antum bisa paham banyak hal dari kata min. Dan itu baru dua contoh. Masih ada mungkin 10 model min, maknanya beda-beda. Tapi bukan di ayat-ayat ini, beda ayatnya. Taib. Kata Allah di ayat lain di Al-Baqarah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, yang halal dan tayyib. Yang halal dan tayyib. Nah, halal itu halal, tayyib itu baik. Nah, apa bedanya halal dan baik? Nah, itu dia. Apa bedanya halal dan thayyib? Gimana? Apa bedanya halal dan thayyib? Thayyib itu baik ya. Kaidahnya begini. Kullu thayyibin halal.
semua yang baik pasti halal. Tapi walaisa kullu halalin thayyibah. Tidak semua yang halal berarti thayyib, belum tentu. Ya. Semua yang thayyib, yang baik pasti halal. Yang baik dari secara syar'i, secara kesehatan baik, itu halal. Tapi tidak semua yang halal thayyib. Enggak semua yang dihalalkan itu baik, belum tentu. Belum tentu. Ya. Itu kaidahnya, pahami baik kan perbedaannya. Ya, kaidahnya pahami dulu. Setiap yang thayyib itu halal, halal. Oke? Makanya di ayat ini Allah tidak mengatakan kulu min halal atau kulu min thayyibati ma razaqnakum, otomatis pasti halal. Tapi kenapa di ayat lain ya ayyuhannas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba? Ada dua kriteria. Pertama, halal dari segi hukum fikihnya. Kedua, thayyib dari segi maslahatnya. Pertama, halal dari segi apa? Hukum fikihnya. Kedua, thayyib dari segi maslahatnya. Thayyib, ada nggak misalnya yang halal tapi dia berefek samping? Ada nggak? Banyak. Banyak. Halal dalam artian dibolehkan, tapi ada efek sampingnya. Nah, dan thayyibah ini atau thayyib, makanan yang thayyib, ya pasti halal. Yang halal belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib. Bisa jadi ini halal, jenis ini halal dan kadang thayyib, kadang tidak thayyib. Ditinjau dari dua sisi. Imma dari sisi hissi, fisik, materi, atau dari sisi ma'nawinya. Dari sisi fisik, yaitu fisik zat makanan tersebut. Apa zat makanan tersebut? Dari segi ma'nawinya, yaitu efek sampingnya apa? Atau penyebab makanan itu tuh apa? Contoh, dari segi fisiknya. Antum punya buah jeruk, ikhwan. Jeruk biasa, masih bagus. Ini halal nggak? Thayyib nggak? Thayyib. Antum dikasih, akhi ini buat antum jeruk, antum jawab apa? Thayyib. Ya. Oke, thayyib, oke. Ya. Masih bagus. Antum simpan kemudian di kamar sampai seminggu. Mulai itu jeruk udah mulai berubah dia. Mulai berubah, mulai ada. Pas dibuka udah nggak enak baunya. Thayyib, antum makan. Halal nggak? Halal. Thayyib nggak? Tidak thayyib. Dari segi apa? Materi, fisik makanannya. Gimana? Faham di sini, kawan? Antum beli roti di Sensor Maret, ya. Antum beli roti di sana. Antum biasanya ngeliat abang, ngeliat date expirednya, iya, cari yang paling jauh, ya kan? Tapi tetap juga basi di rumah karena jarang dimakan, ya. Expired date. Taib. Kemudian beli, antum taruh rumah, sampai itu udah expired itu, ya. Memang belum ada jamur-jamurnya, tapi date-nya udah lewat kemarin. Ya, karena luar biasa. Tapi pertamanya nanti kadang halal atau tidak? Zahirnya ini biasa dimakan nih. Halal nggak kira-kira? Masih halal karena zahirnya masih bisa dimakan. Pas antum makan, krek. Thayyib nggak? Nggak thayyib. Ini nggak thayyib namanya. Nggak semua yang halal itu thayyib. Nggak mesti. Itu dari segi fisiknya. Kemudian ada juga dari segi maknawinya. Kadang ya halal secara zat, tapi tidak thayyib bagi antum untuk memakannya. Apa contohnya? Diabetes makan apa, Pak? Gula. Udah diabetes makan gula. Udah kolesterol makan jeroan. Halal nggak? Halal, nggak bisa kita haramin. Halal secara zat. Tapi ini nggak thayyib, Pak, buat sampean ntar sakit loh itu. Nanti nggak enak loh. Gampang tawakal Allah, tawakal sih tawakal, tapi jangan bahlul gitu kan. Akhirnya dimakan sama dia. Ternyata sakit. Apa gua kata gitu kan? Halal sih halal, betul. Kita nggak bisa ngeharamin. Tapi kan efeknya walaupun nggak sampai mati, makanya tetap halal. Kalau efeknya sampai mati atau sakit keras bisa haram. Tapi halal, tapi ini nggak thayyib buat antum. Tapi buat yang lainnya thayyib nggak? Thayyib. Iya, thayyib. Ya begitu ya. Itu dari segi apa? Ma'nawi.
yaitu faktor kesehatan, faktor eksternal dari makanan tersebut, faktor ya eksternal. Misal lainnya, antum mendapatkan makanan kue, tart atau bolu atau semisalnya hasil dari perayaan ulang tahun tetangga. Halal nggak? Halal. Antum makannya thayyib atau tidak? Hah? Soalnya kue tart set enak set Anda mau, nah itu masalahnya. Oke, janganlah. Jangan kue tart. Dari tetangga ngerayain Maulid. Ya, atau haulan. Bukan haulan zakat, bukan. Tapi haulan meninggalnya fulan. Perayaan bid'ah. Kemudian antum dikasih makanan dari perayaan tersebut. Antum buka apa dulu nih? Kalau kue tart, thayyib. Ternyata membuka semur jengkol. Serenceng pete. Ini enggak thayyib. Nah, ini enggak bisa, antum thayyib enggak thayyibnya sesuai selera kalau ini. Ikhwan, kalau misalnya perayaan bid'ah atau kufur, halal makanannya menurut sebagian ulama, tapi bukan merupakan hal yang thayyib untuk antum memakannya. Kalau antum ahlus sunnah, penuntut ilmu, antum mengambil makanan dari itu atau menerimanya dan memakannya, ada nggak ketegaan di hati antum? Ya, paham nggak maksud anda di sini? Halal, kita nggak haramkan, tapi bukan sesuai yang thayyib buat antum, karena antum mengetahui ini hasil dari kebid'ahan. Tapi sekarang misalnya antum datang ke sebuah tempat di sawah atau di tempat terpencil di bawah pohon beringin, ada sesajian, ada bubungaan, ada apel-apel, jeruk dan seterusnya untuk si wowo penunggu pohon beringin. Ya ada tulisannya kepada YTH wowo misalnya. Jeruk ini halal atau tidak antum makan? Halal. Karena kan jeruk nggak disembelih kan, halal. Taib. Kemudian antum makan, thayyib atau tidak? Tidak thayyib. Kenapa? Tidak thayyibnya bukan dari zat materi atau fisik makanan tersebut, tapi dari faktor eksternal, yaitu ini kan buat syirik. Mungkin alasan antum membazir, udah gimana ya? Ini membazir sih, tapi itu urusan mereka. Kholas, antum nggak usah ikut campur di sini. Atau antum kasih aja ke orang yang nggak tahu, dan jangan bilang kok ini dari sesajian. Iya, antum kasih orang yang petani di mana antum, Pak mau jeruk nggak Pak? Mau jeruk, dikasih jeruk, seneng dia. Pas dia bilang, kok mirip sama jeruk yang saya taruh di pohon beringin. Jadi setiap yang thayyib halal, tapi tidak semua yang halal lantas thayyib, belum tentu. Ya, kadang-kadang bermadarat, cuman madaratnya ringan. Adapun kalau madaratnya sampai ke kejiwaan, kematian, maka haram. Adapun kalau madarat ringan, paling flu doang, paling darah naik gitu doang sebentar, maka tidak sampai ke haram. Minimal makruh kalau enggak kita kena halal. Baik. Kemudian, kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Di sini juga ada faedah ya ikhwan, bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Itu akidah kaum muslimin seluruhnya, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh As-Safarini dalam matan akidah beliau. Warizqu, apa itu rizki? Rizki adalah ma yanfa'u min halalin au ghairihi. Rizki adalah apa yang bermanfaat atau dimanfaatkan, baik dari yang halal maupun yang tidak halal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rizki dari Allah itu halal, rizki dari Allah. Haram juga rizki dari Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pakai perasaan semata. Karena rizki yang haram pun itu Allah yang kasih. Sebagai fitnah dan ujian buat orang ini. Bukan sebagai karunia. Jadi jangan kira bahwa rizki yang haram itu karunia. Enggak. Yang karunia itu adalah rizki yang halal, yang thayyiban, mubarakan fi.
Adapun rezeki yang haram, walaupun iya itu qadar Allah, takdir Allah, tapi dia tidak berhak untuk memakannya atau menikmatinya. Itu. Apapun yang bermanfaat bagi hamba, baik yang halal maupun haram, itu semua rezeki bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berlawanan dengan akidah Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, rezeki dari Allah adalah yang halal saja, yang thayyib saja. Adapun yang haram atau yang khabith atau bermudarat, itu semua bukan rezeki dari Allah, melainkan itu adalah ulah perbuatan manusia secara personal. Ini akidah Mu'tazilah. Karena itulah prinsip tauhid mereka. Yaitu bagi mereka tidak mau menisbatkan keburukan kepada Allah. Ini salah paham mereka. Ketahuilah Allah Ta'ala memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang halal maupun yang haram. Allah memberikan rezeki yang haram kepada hambanya itu bukan karena Allah Ta'ala buruk, bukan. Tetapi Allah melakukan itu karena ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Agar manusia ini diuji. Baik atau enggak, dia nerima atau enggak yang haram ini. Ternyata nerima, menikmati, terlena, bahkan mencari terus. Maka seseorang yang mendapatkan rezeki yang haram, ketahuilah itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi itu kesalahan dia kok dia nerima dari rezeki yang haram tersebut. Maka Allah memerintahkan kaum mukminin agar hanya memakan yang halal dan thayyib saja, bahkan memerintahkan kepada semua manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kulu mimma razaqnakum. Ya begitu. Kemudian kata Allah berikutnya, tadi yang pertama kulu min thayyibati ma razaqnakum, ini bisa juga ibahah, pembolehan, tapi bisa juga ini maksudnya adalah wajib. Yang wajibnya di mana? Bukan dimakannya, tapi wajibnya adalah di sifat yang dimakan. Apa sifat yang dimakan itu? Thayyibat. Itu yang wajibnya. Oke. Kemudian yang kedua, perintah Allah washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Bersyukur kepada Allah definisinya adalah yaitu al-qiyamu bi ta'atil mun'imi wa sarfu ni'amihi fima ja'alahu Allahu lah. Syukur itu intinya gini aja, kita tafsirkan lebih mudah. Syukur itu adalah merealisasikan ketaatan kepada pemberi nikmat, itu syukur. Dah selesai. Tapi ini syukur yang syar'i. Syukur yang syar'i, merealisasikan ketaatan kepada pemberi nikmat itu dengan kenikmatan tersebut. Itu syukur. Merealisasikan ketaatan kepada pemberi nikmat dengan kenikmatan tersebut. Ini namanya syukur. Ya. Ya, mentahqiq, menunaikan, merealisasikan ketaatan kepada al-mun'im, pemberi nikmat, yaitu Allah, dengan kenikmatan tersebut. Misalnya antum diberi nikmat apa? Tangan. Maka bersyukurnya adalah merealisasikan ketaatan kepada Allah yang menciptakan tangan ini. Dengan tangan ini, apa yang antum perbuat dengan tangan ini? Dari ketaatan, maka itu adalah bersyukur. Maka kalau sudah Allah berikan suatu kenikmatan dan antum tidak merealisasikan ketaatan apapun dengan kenikmatan tersebut, maka antum disebut tidak bersyukur atau kufur nikmat. Seperti itu ya. Jadi syukur definisinya adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im bitilkan ni'am, yaitu merealisasikan ketaatan kepada sang pemberi nikmat dengan kenikmatan tersebut. Oke, paham di sini, ikhwan? Nah, misalnya antum diberikan baju. Ada orang berikan atau belikan antum baju. Tapi Pak, ini buat antum, mana lihat fit buat antum, insyaallah pas. Pas antum jawab, masyaallah pas juga. Tapi antum bilang kepada yang memberikan itu, akhi afwan, ana enggak bakal pakai baju ini. Loh kenapa? Enggak mau aja, ana enggak suka. Kira-kira kecewa enggak dia? Kecewa. Ya. Tapi kalau misalnya antum gunakan baju tersebut untuk datang sholat dan ikhwan yang membelikan itu lihat, seneng enggak dia? Seneng. Ya seneng, tapi jangan kemudian habis seneng kemudian ngungkit. Nah, kan? Tahu enggak? Mas tahu enggak? Tuh baju ada yang beliin loh. Gimana kira-kira? Ya, enggak, jangan gitu. Kalau itu syukur, yaitu ada sisi antum ingin membahagiakan orang yang ini dalam syukur antar manusia. Adapun syukur syar'i kepada Allah Ta'ala, antum merealisasikan dengan kenikmatan yang Allah berikan ini, ketaatan kepada Allah dengannya, dengan kenikmatan tersebut. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian bertauhid dalam beribadah,
maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan berapa menit lagi Pak Ali? 3 menit lagi. Ya, kita lanjut sedikit. Mungkin habis azan insyaallah kita lanjut juga. Kata Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. 4 hal. Di ayat lain banyak ya. Tapi di sini cukupkan 4 saja. Kata Allah, innama harrama alaikum, Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian al-maitah. Pertama al-maitah, bangkai. Al-maitah yaitu bangkai. Ya. Apa itu bangkai? Makna bangkai. Bangkai ini jangan dimaknai secara uruf kita. Jangan dimaknai kearifan lokal kita, apalagi kearifan Betawi. Itu definisi bangkainya beda sama definisi syar'i, ikhwan. Kalau kita kan misalnya, ini kan syar'i, maitah artinya bangkai di kita kan? Iya. Kalau kita misalnya lagi naik motor, disalib dengan cara yang tidak menyenangkan kita bilang bangkai lu gitu misalnya. Maitah. Yang enggak. Ya. Jadi jangan bangkai di sini diartikan versi kita. Benar kalau misalnya bangkai itu tikus geletak di jalanan mati dikerubutin lalat, bangkai, benar bangkai ini. Iya. Ya. Tapi bukan bangkai dalam artian misu-misu. Baik pakai huruf B atau pakai huruf V, fangke. Sebagian orang sekarang pakai fangke. Iya, di internet tuh banyak banget. Itu namanya takhfif ya, atau penghalusan ya. Tetap itu batil. Ya. Jadi bangkai di sini apa definisinya? Kenali bangkai itu apa dalam ilmu syar'i dalam fikih. Habis azan insyaallah kita lanjutkan. Ya, tafadhol. Baik, kita lanjutkan ikhwas sekalian rahimakumullah. Al-maitah atau bangkai dalam fikih Islam yaitu ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Bangkai dalam fikih Islam adalah ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Apa yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, maka ini adalah bangkai. Ini bangkai dari segi Islam, dari segi fikih Islam. Ya. Ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu apa yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, bukan sebatas penyembelihan. Yang mati, binatang yang mati atau hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Perlu ada ikatan yang syar'i ini. Karena ada kalanya ya penyembelihan disembelih tapi tidak secara syar'i. Baik dari segi zat binatangnya maupun dari segi tata caranya. Penyembelihan yang tidak syar'i dari segi zat binatangnya yaitu penyembelihan terhadap binatang-binatang yang haram dimakan dari zatnya. Menyembelih singa misalnya. Singa disembelih, atau ngomong bismillah Allahu akbar, baca Yasin sampai akhir, tetap aja tidak halal. Ya, apa tadi binatangnya apa tadi saya singa lupa ya. Singa ya. Singa itu iya. Singa disembelih sama dia. Ayo jangan singa lah, itu singa terlalu susah. Kucing punya taring, punya cakar. Itu sembelih. Bismillah, Allahu akbar. Ya. Wah, gitu kan. Allahu akbar, bid'ah ini. Nah, taib kemudian ini dia tahu ini binatang haram dimakan. Ya. Kemudian antum suguhkan tetangga. Mas, ini mau kan mas? Apa nih? Daging kucing. Masya Allah. Sudah saya sembelih dan sudah saya sebut nama Allah. Lah ini pelecehan antum gimana? Haram ini. Maka ini penyembelihan yang tidak syar'i karena apa? Zat binatangnya memang diharamkan dari sananya. Hatta antum secara udah ikhlas lillahi ta'ala. Nyembelih babi. Lah babi kan diharamkan. Tapi antum sembelih, sah enggak? Enggak sah. Maka tetap bangkai namanya. Tetap bangkai namanya.
Atau penyembelihan nggak syar'inya disebabkan faktor eksternal luar dari binatang ini. Yaitu apa? Di antaranya apa? Sesembahan, sesajian untuk jin dan seterusnya. Yaitu ada niatan syirik di situ. Atau menyebut selain nama Allah Ta'ala. Atau tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Malah menyebut nama lainnya. Ya. Misalnya Bismi Muhammad dengan nama Muhammad, atau dengan nama Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Atau menyembelih di sini dalam rangka ta'zim kepada orang tertentu dari segi ubudiyah, mengagungkan seperti ada kesan ubudiyah, penghambaan dan perendahan diri terhadapnya, seperti kepada raja di depannya. Ini termasuk yang menjurus kepada syirik, maka tidak sah penyembelihannya. Atau di kuburan wali fulan. Di kuburan wali fulan. Dia memang bilang bismillah, tapi tujuannya untuk mengagungkan wali fulan di kuburannya, maka ini bisa menjadi kesyirikan. Maka yang seperti ini tidak sah sebagai penyembelihan syari'iyah. Maka matinya binatang tersebut membangkai. Haram untuk dimakan oleh muslim atau untuk siapapun haram dimakan. Ya, jadi bangkai adalah ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu apa yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Taib. Bagaimana kalau misalnya ayam ketemu ayam sama-sama jago, kemudian disabung namanya. Disabung. Diadu. Satunya mati kalau berpoklas intah, ya udah mati dia. Ya. Di lehernya banyak patokan-patokan musuhnya dari ayam lainnya. Sampai berdarah-darah. Pertanyaan kita apa? Ayam ini membangkai atau masih hidup? Membangkai atau tidak? Bangkai enggak ayam ini? Bangkai. Iya. Boleh dimakan? Tidak boleh. Tapi sekarang misalnya antum menemukan ayam, kan biasanya ayam itu kan kalau ada motor dia malah nyari mati kan? Iya, itu tabiat ayam itu fitrahnya begitu. Tahu motor di tengah jalan, dia di pinggir ayamnya, dia malah mampir ke tengah. Anda nggak tahu ini, kalau ada yang lebih bahlul dari bahlul ini dia namanya ayam ini nih, ke tengah dia nyari mati, kena akhirnya keserimpet kemudian. Belum mati. Udah masih ihtidar sakaratul maut itu. Iya, sakaratul maut, kemudian antum apa? Mana mai? Pisau gitu kan. Iya, antum jangan antum talqinin, enggak ada manfaatnya. Katakanlah la ilaha illallah enggak. Antum bismillah, Allahu akbar. Antum sembelih itu ayam. Taib. Apa hukumnya daging ayam tersebut, bangkai atau tidak? Dan itu ayam tetangga. Apa hukumnya makan daging ayam? Maka apa hukum, maksudnya bukan halal atau hukumnya daging ayam tersebut bangkai atau tidak? Itu ayam tetangga, bukan ayam antum. Dan tetangga belum tahu. Tidak bangkai tetap. Tapi halal dimakan? Belum. Ngomong dulu sama tetangga. Iya, bilang dulu. Astagfirullahaladzim, kenapa antum menyembelih ayam mana? Atau daripada anda nyembelih antum, mendingan nyembelih ayam mana? Ya kan? Kita bilang, ini tadi sakaratul maut. Ya, ihtidar. Maka daripada jadi bangkai, anda sembelih supaya halal. Itulah ini ahlus sunnah berilmu kayak gitu. Iya. Ya udah akhi, kalau gitu buat antum aja ayamnya. Iya. Emang itu yang diharapkan kan? Iya. Jadi itu seperti itu. Maka boleh seseorang menyembelih di sakaratul mautnya dia binatang tersebut yang halal dimakan daripada dia membangkai, mubazir. Selama dia masih bergetar, masih ada kehidupan, antum sembelih. Tapi itu bagi yang memiliki darah mengalir. Adapun bagi yang tidak memiliki darah mengalir sebagaimana binatang-binatang berat seperti itu kayak ayam, kambing. Contoh belalang. Apakah perlu disembelih? Enggak perlu. Ada enggak darahnya? Ada, dia punya darah. Ada. Mungkin namanya darah atau apa. Karena kalau main belalang kadang dipitesin ya keluar
cairan, entah itu darah atau apa. Tapi nggak perlu apa? Nggak perlu disembelih. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menghalalkan bangkai dari jarad, belalang. Uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai yang dihalalkan yaitu apa? Al-hut wal jarad. Yaitu hut, ikan, dan dikiaskan dengan ikan binatang-binatang yang semakna dengan ikan. Semakna dengan ikan apa? Satu ekosistem, apa namanya yang di air itu? Binatang apa? Binatang air namanya apa itu namanya? Apa binatang air yang hidupnya dominan di air. Binatang terbagi menjadi 3. Ada atau menjadi 4. Ada jawi, bukan Jawi Solo, Semarang, ya bukan. Jawi. Apa jawi binatang? Udara yang burung dan semisalnya. Asal hukumnya halal atau haram? Halal kecuali yang memiliki cakar yang bisa memangsa dengannya. Kemudian binatang yang kedua, binatang barri, binatang darat. Hukum asalnya apa? Halal kecuali jika ada indikator keharamannya. Kemudian ada binatang barmai namanya. Barmai, gabungan antara bar dengan ma. Amfibi. Hukum asalnya ini disamakan dengan binatang yang bar. Apa coba? Barmai apa aja? Buaya, kodok, ular kadut. Ular sawah bukan barmai dia. Ular kadut. Ketam, pipiting, taib. Maka barmai ini hukumnya dirinci. Tapi bakal panjang nanti. Alhamdulillah ini. Ngapain terus nih sekarang nih? Intinya kalau katak, kodok, yang lebih sahih adalah haram. Kemudian buaya, khilaf juga. Katak, kodok, khilafiyah di antara ulama. Buaya, khilafiyah di antara ulama. Tapi yang lebih tepat adalah haram. Anda lebih condong ke pendapat yang mengharamkan. Kemudian apa lagi? Kepiting. Wah, saya belum bisa ngomong kepiting. Ya, wallahu alam, kepiting nggak bisa ngomong. Ya, saya nggak tahu. Ya, ada kulit itu barmai namanya. Kemudian yang keempat apa? Mai, binatang yang di air saja atau dominan di air. Binatang yang dominan ini beda dengan 3 model tadi. Binatang yang di air ini tidak perlu disembelih karena sudah dihalalkan. Mutlak, bangkainya halal. Antum nemu ikan di kolam ikan antum atau di akuarium antum, dia udah miring kayak gitu. Mati lo bentar lagi. Jangan antum pisau, sebentar, ayo kita sembelih dia. Enggak perlu. Mati, udah dia mati, bangkai enggak ngambang bangkai dia. Antum makan habis itu halal enggak? Digoreng dulu, benar, digoreng dulu ya. Ya, halal. Begitu halal. Tidak perlu disembelih. Begitu juga dengan jarad. Jarad apa artinya? Belalang. Ya, belalang. Nah, belalang ini dihalalkan bangkainya. Berarti kalau kita memakannya tanpa menyembelihnya enggak masalah, enggak perlu disembelih. Ya begitu. Ya. Laron saya lebih condong tidak halal. Tidak. Kalau dia dikiaskan dengan belalang, ini kias ma'al farik, tidak sama. Laron tidak untuk dimakan. Tidak dimakan laron. Ya, yang lebih tepat laron tidak dimakan. Saya lupa di pendapat ulama mana, dari mazhab mana saya lupa, tetapi hujahnya lebih kuat. Karena orang-orang yang membolehkan laron itu mengkiaskan dengan belalang. Enggak, belalang beda dengan laron. Belalang di pohon tumbuhan, laron di lampu. Jadi enggak bisa
Beda dari banyak hal, beda laron itu. Ya, maka laron tidak layak dimakan. Minimal dia termasuk binatang yang menjijikan. Tapi orang banyak suka, ya udah terserah dah. Anak pokoknya nggak mau ikutan. Anak nggak mau ikutan. Ya, sate laron misalnya. Ya. Ada yang pakai itu sate laron. Peyek laron. Anak nggak. Besok-besok jangan kasihan itu Pak, yang lain aja. Kemudian wadam, darah. Oke, kemudian tadi masih yang tadi. Sembelihan dari orang Majusi haram. Sembelihan dari ahli kitab boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ta'am, makanan ahlul kitab halal buat kalian. Daging sembelihan mereka halal buat kalian. Dan daging sembelihan kalian juga halal buat mereka. Taib, dam, darah. Darah yang diharamkan di sini adalah dalam ayat lain di surat Al-An'am 145, yaitu damam masfuha, darah yang mengalirnya. Adapun darah yang tersisa di daging, ya, atau di sendi-sendi atau mana itu dimaafkan. Dimaafkan. Ya, selama darah itu darah yang tersisa, bukan darah yang memang sengaja disimpan di situ. Darah yang tersisa, dimaafkan. Kalau antum makan ayam, kok kayak rasa-rasa gimana, rasa darah itu gimana ya? Asin, apa rasa darah itu gimana ya? Amis gimana gitu. Ternyata masih ada sisi sedikit dari darah-darah ayam tersebut. Maka itu tidak apa-apa, dimaafkan. Karena apa? Dia bukan dam masfuh, bukan darah yang mengocor, mengalir. Ya, ketika kita menyembelih, ngocor itu darah kan? Ngocor. Itu haram. Ya, haram itu dan najis. Haram dan najis. Kadang-kadang sebagian angkringan dari Jawa Tengah itu ada baskom kayak ati, kayak agar gitu. Apa namanya? Marus. Ini marus namanya. Ah, iya, Anda nggak tahu. Udah pernah nyoba, Pak? Oh iya. Kok antum ngangguknya kayak yakin masuk surga gitu. Masya Allah, mudah-mudahan masuk surga insya Allah. Jadi darah yang, itu darah kumpulan, dipadatin. Nah, itu haram dan najis. Ya, kecuali dua darah, yaitu kabid dan tihal. Sebagian menerjemahkan hati dan empedu. Ala kulli hal. Kemudian walahmal khinzir. Daging babi ini jelas, daging babi, ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa yang diserukan kepada selain nama Allah Ta'ala, yaitu menyebut nama selain nama Allah. Itu ada beberapa model. Yang pertama, menyebut selain nama Allah saja. Seperti mengatakan Bismi Jibril, Bismi Mikail, Bismi Muhammad, Bismi Abdul Qadir Jailani, Bismi Wali Fulan. Itu seperti ini syirik. Ya, maka ini apa? Haram sembelihannya. Atau model kedua, yaitu menyebutkan nama selain Allah dan menyebutkan nama Allah disandingkan dengan penyandingan yang serupa dengan Bismillah wasmi Muhammad, Bismillah wa Abdul Qadir Jailani. Maka yang seperti ini juga haram. Tapi kalau yang maksudnya adalah Bismillah, ini sembelihan atas nama fulan, seperti yang biasa di Idul Adha tuh, ya, gimana lafalnya, gimana biasanya di sini? Bismillah, tanpa lafal pun nggak apa-apa, yang penting Allah sudah tahu. Bismillah, ini atas nama fulan, yang dia pemilik hewan kurban ini, maka ini nggak masalah. Karena lafalnya jangan Bismillah wa Pak Muhammad misalnya, Bismillah wa dan Pak Muhammad, nggak boleh seperti itu syirik jadinya. Ya. Tapi yang ketiga, dia mengatakan Bismillah, dan mengatakan sebutan nama orang juga, tapi meniatkan di penyebutan nama orang itu pengagungan terhadapnya, mendekatkan diri kepada orang itu.
Ini biasa di kuburan. Mereka syubhatnya pakai bismillah, bismillah. Tapi menyebutkan juga ini atas nama Habib fulan, wali fulan. Tapi di situ ada ta'zim. Bahkan ta'zim kepada fulan itu lebih besar daripada Allah. Maka di sini juga bisa masuk ke dalam kesyirikan haram. Makanya kalau antum dapat hadiah dari kuburan fulan, jangan terima. Karena potensi haramnya jauh lebih besar. Ya. Atau yang keempat, tidak ucap apapun. Ya, enggak mau. Sini. Ngomongnya gitu. Dah. Makanya seperti ini juga tidak sah, tidak diharamkan. Kalau kita tahu ya kalau kita nggak tahu nggak usah nanya. Antum ke warung masakan Padang tanya, ini kok ayam banyak ya, ini ayam banyak nih. Waktu disembelih pakai bismillah nggak deh? Ya repot kok kayak gitu antum. Yang ada antum nggak keluar dari rumah makan itu antum. Taib, kemudian kita tuntaskan sedikit afwan ya. Kemudian terakhir, famanitturra ghairu baghin wala 'adin. Barang siapa yang darurat dan tidak ghairu baghin. Baghin di sini artinya apa? Yaitu pengen dan nyari-nyari. Wala 'adin, dan melebihi kadar darurat. Fala ithma alaih, maka enggak apa-apa. Maka di sini diperbolehkan memakan yang haram tadi dengan 4 syarat. Dengan 3 syarat, afwan. Dengan 3 syarat. 1, kepepet, kejepit, darurat. Darurat karena tidak ada pilihan halal. Pilihan lain yang halal. Ini 1. Ya, kalau ada pilihan lain yang halal, maka nggak boleh kita makan ini, tetap hukum asalnya nggak boleh. Kedua, pas dia makan pun ghairu baghin, yaitu bukan dalam rangka dia emang nyari-nyari atau mengatakan kesempatan nih, pas banget nih. Kapan lagi kita makan yang kayak beginian? Nah ini nggak boleh seperti ini. Ini 2 nih baghin, nggak boleh diniatin seperti itu. Dia kalau ada niatan seperti itu belum boleh makan sampai hilang niatan dia. 3, wala 'adin, tidak melampaui kadar daruratnya. Sebagian ulama menafsirkan tidak boleh sampai kenyang. Ya Pak ya. Jangan sampai gitu. Aduh, alhamdulillah. Kapan lagi kita makan kayak gini sampai kenyang nih ya. Enggak. Jadi makan yang haram itu ke dalam konteks darurat, enggak ada pilihan lain. Juga dalam rangka tidak menginginkannya, dan pas makan pun tidak sampai kenyang. Jangan dipuas-puasin, mumpung bro, mukbang ya. Makbar apa namanya? Makan besar. Kapan lagi kita makan babi coba? Ya kan? Ayo mumpung lah. Besok nih nggak dapat lagi kita. Oh iya benar juga ya kata teman-teman. Nah, ini berarti apa? Adin, melampaui batas darurat. Jadi cukup apa ini, orang mukmin itu nggak bakal rela untuk memasukkan itu yang haram itu sebenarnya. Tapi kepepet. Orang kok kepepet dan nggak rela, itu kalau makan setengah ikhlas gitu. Udahlah kenyang-kenyangin aja udah, nggak enak, nggak ngerasa enak. Coba sekarang antum coba, nggak ada makanan apapun, cuman ada kecoa. Tetangga nggak ada di padang pasir, cuman ada coro dapur dah kalau kecoa dapur. Antum kumpulin ya. Ikhwah, ayo ikhwah. Ya ikhi ta'al. Ngumpul udah kecoa 20 pieces ya. Antum geprek semuanya sampai mejret, kemudian antum goreng. Gak ada makanan lain kholas. Ada kecoa, ada cicak. Bingung mau cicak susah ngambilnya, kecoa aja dah. Ya. Dimakan. Antum makan kira-kira ada nggak sisi mumpung makan kecoa, kapan lagi gue makan kecoa gitu? Nggak ada kan? Pasti nggak enak rasanya. Dikenyang-kenyang udah 2 pieces saya udah sisa nggak mau. Ah itu baru mukmin itu. Iya. Ya seperti itu ikhwan. Ghairu 'adi wa la 'adi fala itsma 'alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi insyaallah kita cukup untuk kajian ini sampai sini. Insyaallah bagi yang berkenan insyaallah besok kita akan mengkaji fikih usrah, fikih keluarga dengan tema
menawarkan diri untuk dinikahi. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.